Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa Fauziah dengan NIM 14056256068. Aku dari Pendidikan Sosiologi kelas B Universitas Negeri Jakarta. Cuman Bu, bagaimana nasib kami Bu? Karena bos terlambat, berarti kami tidak dapat uang. Jauh jalan kaki, mana lagi lewat hutan, banyak binatang buas, tapi saya... Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bahas salah satu masalah sosial di dalam dunia pendidikan Indonesia yang sampai sekarang itu masih sering jadi perdebatan, yaitu tentang kesejahteraan guru honorer di tengah munculnya program-program baru pemerintah seperti MBG. Nah, kita semua pasti sering dengar istilah kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kenyataannya masih banyak guru honorer yang hidup dengan kondisi ekonomi yang cukup sulit. Sampai dengan tahun 2026 saat ini, gaji guru honorer di beberapa daerah itu masih ada yang cuma sekitar 300.000 sampai dengan 1 juta rupiah per bulannya. Bahkan ada juga yang penghasilannya di bawah 500.000. Padahal pekerjaan mereka nggak ringan. Guru tetap harus mengajar, menyiapkan materi, membuat administrasi, membimbing murid, bahkan ikut berbagai kegiatan sekolah dari pagi sampai sore. Nah, yang membedakannya itu adalah fasilitas dan juga kesejahteraannya. Banyak guru honorer itu belum punya jaminan pensiun, status kerja yang tetap, atau perlindungan kerja yang jelas. Nah, karena penghasilannya yang kecil, banyak guru honorer yang akhirnya mencari pekerjaan tambahan di luar mengajar. Ada yang jualan online, buka les privat, sampai jadi ojek online demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi, kondisi ini tuh menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam hal sistem pendidikan. Dalam teori fungsionalisme, pendidikan itu punya fungsi penting untuk menjaga kestabilan masyarakat dan juga membentuk generasi penerus bangsa. Nah, jadi guru ini menjadi bagian utama dalam proses itu. Artinya, kualitas pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi guru itu sendiri. Kalau tenaga pendidiknya itu hidup dalam tekanan ekonomi, tentu itu bisa mempengaruhi motivasi dan juga kualitas mengajar mereka. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru honorer juga bisa membuat profesi guru ini semakin kurang diminati oleh generasi-generasi muda. Padahal, negara itu tetap membutuhkan guru berkualitas untuk masa depan pendidikan Indonesia. Nah, di saat kondisi guru honorer itu masih seperti ini, pemerintah juga menjalankan program-program baru seperti salah satunya itu MBG. Program MBG atau makan bergizi gratis ini dibuat untuk mengatasi masalah gizi buruk dan juga stunting pada anak-anak Indonesia. Selain itu, program ini tuh juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan juga tenaga kerja lokal. Tujuan program ini sebenarnya bagus karena pemerintah itu ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Namun, yang menjadi perhatian masyarakat itu adalah soal perbandingan kesejahteraan tenaga kerja di program tersebut dengan guru honorer. Karena tenaga kerja di dapur MBG itu diketahui bisa mendapatkan gaji sekitar 2 juta sampai dengan 7 juta rupiah per bulannya tergantung posisi dan juga tanggung jawab mereka. Nah, selain itu, mereka juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya itu ditanggung pemerintah. Disinilah mulai muncul perbandingan di masyarakat. Banyak orang-orang yang mempertanyakan kenapa tenaga kerja di program baru itu bisa mendapatkan fasilitas dan juga penghasilan yang lebih layak, sementara guru honorer yang sudah lama mengabdi justru masih banyak yang belum sejahtera. Kalau kita analisis menggunakan teori konflik dalam sosiologi, kondisi ini itu menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian sumber daya dan juga prioritas kebijakan.
pemerintah terlihat fokus membangun program-program baru demi meningkatkan kualitas SDM. Tapi, persoalan lama seperti kesejahteraan guru honorer itu belum terselesaikan secara maksimal. Akibatnya, muncul rasa ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Karena guru itu sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Mereka itu bukan cuma mengajarkan pelajaran aja, tapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan juga masa depan generasi muda. Kalau dipikir lebih jauh, program MBG ini memang penting untuk kesehatan anak-anak Indonesia. Tapi pendidikan juga sama pentingnya, karena generasi yang sehat itu juga tetap membutuhkan pendidikan yang baik supaya bisa berkembang secara maksimal. Jadi, seharusnya pembangunan kesehatan dan juga pendidikan itu bisa berjalan seimbang, termasuk dalam hal memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut saya pribadi, masalah utamanya itu bukan berarti program MBG itu buruk, karena program tersebut punya tujuan yang baik untuk masyarakat. Tapi, yang menjadi persoalan itu adalah ketika guru honorer ini masih mengalami kesulitan ekonomi di tengah besarnya perhatian terhadap program baru pemerintah. Nah, hal ini tuh membuat masyarakat melihat adanya ketimpangan prioritas dalam dunia pendidikan dan juga pembangunan SDM di Indonesia. Padahal, kalau kualitas pendidikan ingin meningkat, maka kesejahteraan guru juga harus diperhatikan secara serius. Karena guru itu adalah fondasi utama pendidikan. Dan menurut saya, penghargaan terhadap guru itu nggak cukup hanya lewat sebutan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga harus diwujudkan melalui kesejahteraan dan juga perlindungan kerja yang layak. Jadi, kalau dilihat secara sosiologis, kasus guru honorer dibandingkan dengan program MBG ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih menghadapi tantangan dalam menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan. Di satu sisi, pemerintah ingin membangun generasi yang sehat dan juga unggul. Tapi, di sisi lain masih ada tenaga pendidik yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang kesejahteraan guru honorer dan kaitannya dengan program MBG kalau dilihat dari perspektif sosiologi. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kesejahteraan guru di Indonesia saat ini tuh sudah cukup layak atau masih perlu perubahan besar? Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.